Sar gabungan dibantu warga masih mencari sejumlah korban banjir bandang di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pasca banjir bandang yang menerjang Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri masih terus melakukan pencarian sejumlah korban. Banyaknya akses jalan yang rusak membuat tim SAR gabungan sulit untuk melakukan proses pencarian sejumlah warga yang masih dinyatakan hilang. Banjir bandang yang menerjang 3 kecamatan di Flores Timur pada Minggu dini hari banyak memakan korban jiwa. Dari data sementara di Desa Nele Lamadike, sebanyak 39 orang hilang dan baru 37 yang ditemukan hingga pagi ini. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Flores Timur, kami ajak Anda pemirsa berbincang dengan Bupati Flores Timur, Bapak Antonius G.G. Hajon. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Bupati. Sampai sejauh ini, Pak, data yang dimiliki oleh pihak pemerintah sendiri mengenai korban yang kemudian timbul akibat banjir bandang ini seperti apa, Pak Bupati? Ya, setelah tadi malam kita lakukan pengecekan kembali terhadap seluruh warga. Itu total warga yang hilang itu sebanyak 70 orang, Ibu. Dari 70 orang itu sudah 43 orang yang ditemukan. Oke. Tinggal 27 orang yang masih dalam pencarian pada saat ini. Baik, Pak Bupati, lalu untuk luasan wilayahnya sendiri, Pak, yang terdampak akibat banjir bandang ini, seberapa luas? Banjir bandang ini menimpa 4 kecamatan di Pulau Adonara, 4 kecamatan dengan 8 titik atau 8 desa yang terkena dampak langsung dari bencana ini. Titik mana, Pak, yang mengalami dampak terberat dari banjir bandang ini? Dampak yang terberat itu ada 2 titik, Ibu. Itu yakni di Desa Nele Lamadike, dengan jumlah korban hilang itu sebanyak 55 orang, dan yang sudah ditemukan itu 33 orang. Memang akses jalan menuju ke titik-titik ini menjadi cukup berat karena akibat bencana kita akses darat dan laut itu sedikit terhambat, Ibu. Masih ada korban yang hilang, artinya Pak Bupati. Apa kemudian upaya yang sudah dilakukan dan direncanakan untuk membantu proses pencarian ini sehingga lebih cepat lagi? Ya, tadi malam kita sudah masukkan alat berat ke 1 titik, 2 titik, ya. Sementara titik-titik yang lainnya belum karena memang keterbatasan peralatan dan juga kesulitan akses menuju Pulau Adonara dan di Pulau Adonara. Baik, akses menuju ke lokasi mengalami kerusakan, Pak. Lalu apa kemudian langkah yang dilakukan untuk bisa membuka atau akses ini menjadi lebih mudah untuk ditempuh, Pak Bupati? Memang kita butuh peralatan berat, Ibu, ya. Untuk buka kembali akses yang tertutup, kita butuh alat berat memang. Sudahkah ada koordinasi, Pak, dengan pihak-pihak terkait untuk bisa membantu pengerahan alat berat ini sehingga aksesnya sudah bisa dibuka lagi untuk membantu proses pencarian korban? Sudah, Ibu, kita sudah lakukan koordinasi dengan PUPR juga dari Gubernur juga tadi kami sudah koordinasikan untuk juga bantuan peralatan berat untuk kelancaran kondisi di lapangan. Kalau untuk kondisi lingkungannya sendiri, Pak, potensi-potensi bahaya inikah juga sudah dilakukan pengkajian, analisis sehingga keamanan warga yang lain juga bisa ikut terjaga? Kondisinya seperti apa, Pak Bupati? Ya, memang topografi Flores Timur itu adalah pebukitan, Ibu, ya. Pebukitan dan gunung sehingga memang mencari satu dataran kawasan itu agak sulit, ya. Sehingga masyarakat itu lebih banyak berada di wilayah pesisir dan di wilayah perbukitan-perbukitan itu, Ibu. Pak Bupati, mungkin bisa diinformasikan juga apakah banjir bandang ini merupakan banjir bandang yang kondisinya paling parah setelah kurun waktu beberapa waktu yang lalu atau seperti apa, Pak Bupati? Ya, memang Flores Timur itu kondisi banjir bandang itu sering terjadi, tetapi yang paling sering itu adalah wilayah Flores Timur yang ada di daratan Flores, ya. Sementara di Pulau Adonara itu jarang sekali terjadi seperti ini.
Baik, terima kasih Pak Bupati Flores Timur Bapak Antonius GG Hajat sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang melalui sambungan telepon. Tentunya kita juga berharap semoga upaya pencarian bisa segera dilakukan, akses untuk membantu proses juga bisa segera dibuka. Terima kasih Pak Bupati, selamat siang. Terima kasih Ibu, selamat siang.